Saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai langkah Gibran Rakabuming Raka yang memilih menjadi bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto sebagai bentuk pembangkangan terhadap arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ahmad Basarah mengatakan seharusnya sebagai elit partai, Gibran mengetahui aturan partai untuk patuh terhadap arahan Ketua Umum terkait nama capres yang harus didukung. Pilihan Gibran untuk menjadi bakal cawapres Prabowo dan melawan arahan Megawati dinilai sebagai bentuk pembangkangan. PDIP menurut Basarah kini menunggu Gibran untuk menyerahkan kartu tanda anggota partai miliknya. Partai yang telah melahirkan, membesarkannya, dan menjaganya selama 22 tahun Pak Jokowi sejak Wali Kota Solo, 2 periode, Gubernur DKI, Presiden Republik Indonesia hampir 2 periode, juga melahirkan, menjaga Mas Gibran sebagai Wali Kota Solo dengan seluruh slot order partai yang ada di sana, termasuk fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Solo, juga melahirkan, menjaga Mas Bobi sebagai Wali Kota Solo, dan teman-teman DPRD fraksi PDI Perjuangan Kota Medan kami tugaskan untuk terus menjaga, mengawal pemerintahan Mas Bobi. Hingga detik ini belum ada keputusan yang berubah dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Di lain pihak, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga bacawa pres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, menyebut akan mengatur ulang jadwal untuk bertemu dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Tak menyebut rinci, tapi kemungkinan pertemuan tersebut untuk mengembalikan kartu tanda anggota partai pasca maju bersama Prabowo di Pilpres 2024. Sama Pak Rudi kapan, Mas? Ya nanti dijadwalkan ya. Pekan depan, Mas. Aduh ngetot kere nih takone ya kuwi terus to, Mbak. Nah, soalnya ditugaskan Besok aku mlebu kantor mbok takonke. Nanti kami atur ya. Status Gibran sebagai kader PDI Perjuangan yang mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Hingga saat ini, Gibran belum resmi mengundurkan diri sebagai kader PDIP, sementara DPP PDI Perjuangan juga tidak memecat Gibran karena tidak sejalan dengan pilihan politik partai dan memilih maju sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo menilai, secara etika, seharusnya Gibran menyerahkan kartu tanda anggota sebagai kader PDI Perjuangan setelah ia resmi maju sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Dia datang meminta sebagai menjadi anggota PDI Perjuangan, ya kalau datang tampak mukanya ya pulang tampak punggungnya, itu loh maksud saya. Jadi kalau Mas Gibran ini jangan disamakan dengan Budiman Sujatmiko, karena Budiman Sujatmiko itu tatarannya di DPP, jadi sehingga itu urusannya DPP, pecat memecat. Namun kalau saya tidak akan bicara pecat memecat, namun ini etika. Nah itu kalau dulu anak saya yang saya daftarkan ke sana belum tentu diberi rekomendasi loh. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno menilai jika Gibran dan PDI Perjuangan saling tunggu terkait status keanggotaan Gibran karena isu pengunduran diri atau pemecatan Gibran bisa membawa sentimen negatif publik. Adi Praitno menilai status saling tunggu ini juga bisa membawa dampak negatif karena masyarakat bisa melihat jika PDIP dan Jokowi bermain dua kaki di Pilpres 2024. Ini kan PDIP itu kan selalu menertibkan kadernya yang dinilai tidak tegak lurus, tapi dalam konteks Pilpres yang sisanya tinggal 3 bulan lagi, tiba-tiba misalnya DPP PDIP memutuskan memecat Gibran, itu bisa menjadi suatu yang tidak baik, sentimen negatifnya. Begitupun dengan Gibran yang saya lihat di mana suasana hati dan pikiran sudah tak lama, sudah tak sama dengan PDIP, tapi kemudian meninggalkan PDIP dan Gibran punya hak untuk maju, itu bisa menjadi sentimen yang negatif. Ini yang sepertinya memang dijaga betul, baik oleh PDIP ataupun oleh Gibran, makanya saling tunggu dan saling intip. Kalau sama saling tunggu dan saling intip, maka spekulasinya muncul, sama-sama main di dua kaki. Jokowi main di dua kaki, PDIP pun main di dua kaki. Gibran pun tak pernah menyampaikan secara detail status keanggotaannya di PDI Perjuangan. Gibran hanya menyebut sudah bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid sebelum ia mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya saudara, bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo didapuk menjadi pemateri di Sekolah Partai PDI Perjuangan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Usai menjadi pemateri, Ganjar mengaku berbagi pengalaman hingga tips saat menjadi kepala daerah. Ganjar menegaskan peran partai politik sangat besar dalam mempengaruhi demokrasi hingga arah suatu negara. Sebelumnya, Ganjar didapuk menjadi pemateri Cult Party, aliansi partai politik liberal dan demokrasi yang terbentuk di Thailand pada 1993 silam. Mendapatkan kunjungan dari banyak anggota partai dari ASEAN dan sepertinya ada perbincangan yang menarik antar banyak generasi muda di negara-negara ASEAN ini untuk membangun negaranya masing-masing jauh lebih baik. Dan kemudian kita saling sharing pengalaman dan saya diminta untuk menjelaskan ketika kemudian partai itu meneguhkan dirinya sebagai partai ideologis dan kemudian diwujudkan dalam bentuk jabatan publik, program apa yang ada. Lalu apa agenda PDI Perjuangan di sekolah partai hari ini? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan. Agenda sekolah partai kali ini, Asri, apakah juga akan terfokus membahas strategi untuk pemilu 2024, baik itu Pileg maupun Pilpres? Ya, kalau hari ini Tifal sebetulnya baru pembukaan saja. Tadi dibuka oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di depan 9 negara atau delegasi negara-negara yang memang tergabung dalam Council Asian Liberal and Democrats di sekolah partai PDI Perjuangan. Dan tadi disampaikan oleh Hasto bahwa tema dari workshop kali ini adalah dari oposisi menjadi partai penguasa, praktik terbaik pengurusan partai. Tadi disampaikan juga ada beberapa poin oleh Hasto dan mengulas begitu bagaimana kemudian PDI Perjuangan bisa bertransformasi dari partai oposisi menjadi partai penguasa. Hasto juga tidak sendirian, tadi ada Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, kemudian juga dihadiri oleh bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam acara pembukaan hari ini, Tifal. Dan agenda workshop ini akan berlangsung selama 3 hari. Hasto juga membeberkan bagaimana kemudian sistem dan juga apa saja rangkaian yang nantinya akan ada di agenda workshop yang digelar di sekolah partai PDI Perjuangan. Di antaranya Hasto menyampaikan bahwa di sekolah partai ini pendidikan dan pelatihan kader partai dirancang secara sistematis dan sederhana. Kemudian untuk pembentukan kader diberikan secara sistemik, kemudian para kader diberikan nilai-nilai tentang Pancasila dan juga ideologi. Kalau tadi Anda menyinggung terkait dengan strategi, tentu saja salah satunya akan dibahas dalam workshop ataupun juga agenda di sekolah partai PDI Perjuangan, begitu karena ada beberapa narasumber nantinya yang akan dihadirkan dan juga mengisi workshop di PDI Perjuangan ini. Tadi disebutkan ada beberapa diantaranya Putra Nababan dan juga Ganjar Pranowo yang akan menjadi pemateri dalam workshop yang bertemakan dari oposisi menjadi partai penguasa, praktik terbaik pengurusan partai. Dan sebelumnya, Tifal dan Saudara, di beberapa bulan lalu PDIP juga sempat menjadi tuan rumah begitu, dan beberapa bulan lalu juga Indonesia sudah mengirimkan delegasinya untuk melakukan workshop begitu di Thailand. Dan kali ini tentunya semakin dekat dengan pemilu di Indonesia di tahun 2024, tentu saja ada beberapa terkait dengan strategi pemenangan pemilu yang akan dibahas dalam workshop yang diadakan di sekolah partai PDI Perjuangan. Tifal. Dari Jakarta Selatan, Asri Gunawan melaporkan. Terima kasih.